Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jumpa lagi di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Nah, di sesi yang kedua ini kita masih berbicara atau kita masih mempelajari mengenai akuntansi multifungsional. Kali ini kita mempelajari mengenai penjabaran laporan keuangan entitas asing. Nah, tolong disimak untuk video ini. Nah, yang pertama adalah mengenai pengukuran kembali pembukuan ke dalam mata uang fungsional. Nah, jadi metode kedua untuk menyajikan kembali laporan keuangan afiliasi asing dalam rupiah adalah pengukuran kembali. Walaupun pengukuran kembali tidak umum sebagaimana penjabaran. Ada beberapa situasi di mana mata uang fungsional dari afiliasi asing yang bukan mata uang lokal. Pengukuran kembali ini sama dengan penjabaran yang tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai setara rupiah dari akun-akun afiliasi asing sehingga dapat dikombinasikan atau dikonsolidasikan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, dalam perusahaan Indonesia ada beberapa kurs yang digunakan untuk pengukuran kembali yang berbeda dengan kurs yang digunakan untuk penjabaran, yang mengakibatkan nilai rupiahnya tentu saja akan berbeda. Nah, kita simak step by step. Nah, kemudian mengenai penyajian laporan keuangan dari keuntungan atau kerugian pengukuran kembali. Jadi, setiap keuntungan atau kerugian yang timbul dari proses pengukuran kembali dimasukkan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Biasanya dalam laba rugi lain, akun keuntungan atau kerugian dalam pengukuran kembali digunakan karena nama ini yang paling deskriptif dari sumber pos tersebut. Keuntungan atau kerugian pengukuran kembali dimasukkan dalam laba rugi periode berjalan karena jika transaksi sejak awal dicatat dalam rupiah, maka keuntungan atau kerugian kurs akan diakui dalam periode sebagai bagian penyesuaian yang diperlukan untuk penilaian transaksi luar negeri yang didominasikan dalam mata uang asing. Nah, jadi setelah menyelesaikan proses pengukuran kembali dalam laporan keuangan, akan disajikan saat rupiah digunakan dalam mencatat transaksi mata uang lokal pada saat terjadinya transaksi. Nah, ini yang terjadi pada entitas asing. Nah, jadi selalu ada pengukuran kembali ke mata uang lokal. Nah, ini ilustrasinya ilustrasi mengenai pengukuran kembali entitas anak di luar negeri. Satu-satunya perbedaan antara contoh penjabaran dan contoh pengukuran adalah bahwa mata uang fungsional entitas anak di luar negeri sekarang diasumsikan ke rupiah, bukan ke euro. Atau euro itu kan mata uang Eropa ya. Nah, dalam perusahaan misalnya dalam perusahaan Jerman Company, ini mengelola pembukuan dan pencatatannya menggunakan euro untuk menyediakan laporan yang diperlukan oleh pemerintah Jerman. Nah, oleh karena itu rupiah adalah mata uang fungsional. Maka laporan keuangan Jerman Company akan diukur kembali dalam nilai rupiah. Setelah laporan keuangan afiliasi asing diukur kembali, maka proses konsolidasi akan sama dengan entitas anak domestik. Nah, seperti ini ya.
Jadi selalu ada pengukuran kembali ke mata uang asal atau mata uang lokal. Nah, kemudian tentu saja ya, dengan adanya pengukuran kembali seperti yang kita pelajari di awal tadi, tentu saja ada lindung nilai. Ya, jadi masalah lindung nilai dalam mata uang fungsional ini ada. Jadi lindung nilai atas investasi neto pada entitas anak di luar negeri. Nah, ini diatur dalam PSAK nomor 55 yang menyatakan memperbolehkan lindung nilai investasi neto ya pada entitas anak di luar negeri. Jadi PT Induk dapat memutuskan atau melakukan lindung nilai atau beberapa investasi ya di mana menerima liabilitas dalam nilai euro. Jadi PT Induk dapat melakukan lindung nilai investasi aset neto dengan melakukan forward exchange contract ya untuk menjual euro. Atau perusahaan dapat mengeluarkan liabilitas berbasis euro. Nah, kemudian dalam PSAK nomor 55 menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian terkait bagian efektif lindung nilai atas investasi neto dimasukkan dalam penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari penyesuaian penjabaran. Nah, ini ya, jadi prosesnya yang diatur dalam PSAK nomor 55 ini jelas-jelas untuk melindungi nilai ya dari mata uang fungsional tadi. Nah, tapi jumlah saling hapus untuk laba rugi komprehensif juga harus disesuaikan. Jadi syaratnya itu ya. Nah, kemudian ada masalah persyaratan pengukuran. Jadi setelah ada lindung nilai tadi, itu juga ada persyaratan yang lain. Nah, di sini diatur dalam PSAK nomor 10 ya, yang mengatakan mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing yang mensyaratkan keuntungan atau kerugian transaksi mata uang agregat dalam laba rugi yang akan diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi atau dalam catatan yang menyertainya. Ini meliputi keuntungan atau kerugian yang diakui dari transaksi mata uang asing. Ya, forward exchange contract, dalam forward exchange contract ya. Dan ini ada penjelasannya setelahnya, dan setiap keuntungan atau kerugian pengukuran kembali. Nah, jadi ini adalah persyaratan dari PSAK nomor 10 ya. Jadi di mana dalam laporan laba rugi ini agregatnya itu harus disajikan secara terpisah seperti itu ya. Nah, jika tidak diungkapkan ya sebagai pos atau baris pada laporan laba rugi, pengungkapan ini biasanya merupakan satu kalimat catatan kaki yang meringkas operasi asing suatu perusahaan. Nah, ini ya dalam PSAK nomor 10 sudah disyaratkan dengan jelas mengenai pengukurannya. Nah, itu tadi ya mengenai materi yang kita bahas ya. Oh ya, sedikit tambahan mengenai investasi asing dan entitas anak yang tidak dikonsolidasikan. Kan tadi kita sudah membahas mengenai yang sudah dikonsolidasikan. Nah, jadi sebagian besar perusahaan yang mengkonsolidasikan entitas anak di luar negeri sesuai dengan PSAK nomor 65 laporan keuangan konsolidasian. Nah, dalam beberapa kasus operasi tersebut
tidak dikonsolidasikan. Nah, ini ada sebabnya, dikarenakan kriteria yang diterapkan untuk entitas anak di luar negeri. Nah, jadi penerapannya itu adalah khusus untuk entitas anak, sehingga tidak dikonsolidasikan. Nah, umumnya entitas induk mengkonsolidasikan entitas anak di luar negeri, kecuali jika salah satu kondisi berikut sangat berat, sehingga perusahaan yang ada di Indonesia memiliki perusahaan yang di luar negeri tidak dapat melaksanakan tingkat pengendalian ekonomi atas sumber dayanya, dan operasi keuntungan entitas anak yang ada di luar negeri merupakan syarat konsolidasi seperti berikut. Nah, jadi ada 3 hal mengenai syarat konsolidasian. Yang pertama adalah mengenai pembatasan valuta asing yang terdapat di negara asing. Kemudian persyaratan yang kedua adalah mengenai perbatasan transfer properti di negara asing. Kemudian yang ketiga mengenai ketidakpastian yang penerapannya dilakukan oleh pemerintah. Jadi aturan-aturan pemerintah itu dalam entitas anak yang ada di luar negeri itu ada ketidakpastian, sehingga laporan keuangannya itu tidak dikonsolidasikan. Nah, ini ya, jadi sedikit tambahan mengenai laporan keuangan yang tidak dikonsolidasikan. Jadi sebenarnya ada mengenai laporan yang tidak dikonsolidasikan dengan pertimbangan ketiga hal itu tadi. Oke, cukup sekian. Apabila ada pertanyaan mengenai tutorial ini atau video perkuliahan ini, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Insya Allah segera saya jawab. Nah, cukup sekian. Kita jumpa lagi di periode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.